siang menjelang sore semuanya. Ya, mohon maaf untuk waktunya dan mohon maaf tadi fokusnya ya sedikit ada bermasalah gitu ya. Kenalkan, kami dari bimbingan jurusan Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah. Saya sendiri Habibul Wafa dan teman saya sendiri Amiga. Nah, ini kita ada penyuluhan tugas UAS. Nah, kita mengambil tema kebetulan di online dan kebetulan juga sasarannya itu remaja-remaja seperti kalian gitu, yang memang sangat ini gitu familiar pada videonya ini, yang mungkin dari kalian juga mungkin ada pemainnya gitu kan. Yang sama sih ya. Iya, sekarang kayak gimana video online gitu kan. Jadi kita harus ya semaksimal mungkin jangan mendekati video online ini lah. Jadi kayak kita di sini ingin sosialisasi tentang video online ini biar jadi apa anak-anak muda gitu ya jangan terjerumus ke lingkar hitam ini gitu. Nah, jadi penyuluhan itu kan memberi penerangan pada orang-orang yang dalam kegelapan. Ya bukan maksudnya kita menerangi aja gitu. Ini bener nggak nih kita jalan ini bener nggak jalan ini gitu kan. Oke, kita langsung bahas aja itu video online. Nah, ini kan. Ya, silakan Bang. Jadi latar belakang video online ini adalah permainan judi yang dimainkan dengan cara online atau menggunakan handphone gitu kan. Dan hampir semua kalangan baik remaja atau dewasa seperti kalian ini, kakak-kakak ini memainkannya gitu. Jadi mudahnya mengakses platform judi online ini dapat mengakibatkan ini seperti gejala-gejala ya itu tadi ya. Ya sebelum lanjut, apa sih video online itu? Menurut Kalian kalian tahu nggak ya? apa sih video online itu? Permainannya haram. Permainan yang haram. Ada yang lain? Pertaruh uang kak. Apa? Pertaruh uang. Nah, itu dari definisi kalian memang benar ya. Video online itu ya seperti yang kalian tadi definisikan. Nah, secara gamblangnya video online adalah judi yang dimainkan secara online dengan memanfaatkan akses internet dan kemudahan dalam mengakses platform-platform. Jadi baik berbentuk aplikasi maupun website. Nah sekarang kan banyak kan website seperti kalau kita lagi live streaming gratis di Facebook itu ada kan judi online, judi Zeus. Iya Zeus, kayak bola-bola gitu kan. Zeus 88. Kalau lewat aplikasi itu ada kayak seperti ada poker online, kasino online, atau game dan bola. Kita nggak nyantumin slot karena mungkin kalian udah tahu. Seperti apa? Iya. Nah ini salah satu jenis judi online. Judi itu ada 3, judi online, judi offline, judi Islam. Nah, Gimana tuh? Nah, santai dulu. Nah, judi online itu seperti ini. Kalau judi offline kita mainkan seperti kayak gaplek, remi, poker. Nah itu judi offline. Nah, sedangkan judi Islam ini saya tambahkan sendiri ya, sesuai pengertian atau definisi saya. Nah, judi Islam itu salah satu permainan yang dilakukan oleh umat Islam. Seperti kita main judi online dengan para pengamen, main judi online dengan siapa? Baru perjalanan yang lampu merah, main judi online dengan fakir miskin. Dengan apa coba caranya? Kita menyedekahkan sebagian harta kita. Nah, kita menyedekahkan orang lain itu sama aja kita berbuat baik dengan diri sendiri, dan suatu saat akan kembali ke diri sendiri. Nah itu salah satu judi Islam dengan cara sedekah. Nah itu Secara konsep ya. Nah iya. Secara konsep. Itu sih. Nah ini dampak negatifnya dari judi online. Pertama, kecanduan. Orang kecanduan itu sangat kenapa? Karena di dalam memori itu sudah terekam bahwasanya ini yang memang membentuk suatu bahasanya. Nah itu. Yang kedua, kredit hutang. Orang judi online
ketika Depo rungkat, dia akan penasaran terus melihat temannya ini menang. Temannya udah 7 juta, sedangkan kita rungkat 600.000 misalkan, masih penasaran kita. Dan kemudian kita akan terus pinjam lagi, pinjol lagi, KTP lagi kan. Nah akhirnya terlihat hutang lah dia sampai naudzubillah ada keinginan jangan sampai sih di itu beri tamat gitu. Yang ketiga ada prestasi akademik. Ketika orang sudah candu, itu susah untuk melepaskannya. Pasti akan terganggu dengan prestasi akademiknya. Intelijensi dia pasti akan terganggu kalau kalah. Karena penasaran itu. Nah ini yang terakhir, psikis terganggu, kejiwaan. Dalam ilmu psikologi, orang yang fisiknya lemah tapi psikisnya bagus itu lebih baik dengan orang yang fisiknya baik tapi psikisnya lemah. Dalam ilmu psikologi namanya psikosomatik. Psikosomatik itu ya adalah gangguan jiwa, gangguan negara di online judi yang halal. Jadi Islam sedekah. Nah ini solusinya. Yang pertama, selalu ingat bahwa judi itu haram dan segala sesuatu yang haram pasti mendatangkan murka Allah. Yang kedua, bertobat. Tobat ada 2, tobat nasuha, tobat sambal. Iya. Nah, saya pernah mendengar kitab, lupa nama kitabnya, tapi ini, meskipun Allah itu menerima taubat hambanya, maafkan bukan taubat, maafkan terima taubat. Tapi ketika manusia itu kembali lagi, tobat, nah itu sama saja mengejek Allah. Nah itu gua di ini teman-teman di satu kitabnya namanya apa? Sudah lupa sih lamanya itu. Yang ketiga, tanamkan mindset bahwa judi online tidak bakal membuat kita kaya, melainkan kita yang membuat kaya bandar. Kita masuk dunia perjudian, kita pengen membuat kaya diri kita sendiri, tapi padahal kita itu sedang memberi uang kita untuk bandar, dan tanpa sendiri sadari kita memberi kekayaan pada bandar itu. Setelah ya batasi kuota internet. Nomor 4, saya pernah kecanduan ini game online. Game online itu karena kuota internet saya itu unlimited buat game eksis. Nah, menurut saya itu salah satu solusi yang harus dilakukan saat orang kecanduan di online. Akhirnya saya berubah dari yang 1 bulan itu misalkan 60 GB, 70 GB. Nah, saya sebulan sehari 200 MB. Bayangin, nggak ada 1 GB sehari 200 MB. Nah, ketika saya gabut, itu saya nggak larinya ke game, tapi sekarang mulai dibiasakan larinya ke buku. Soalnya teman-teman, saya udah merasa nih dari semester 1 semester 4 tuh kuliah itu kayak nggak ada maksudnya nggak ada arah. Nah, ketika saya menemukan ilmu yang namanya filsafat, nah itu saya udah tahu nih, filsafat itu mengarahkan orang untuk berjalan ke terarahan dan kebermaksudan orang itu, supaya hidup itu punya maksud. Nah, pasti teman-teman juga pernah nih ada sedikit kayak berpikiran, saya ini diciptakan dunia untuk apa? Saya ini di sini mau ngapain gitu. Nah itu dalam ilmu psikologi, dalam ilmu filsafat itu aja ini manusia berpikir seperti itu. Ya, yang kelima, hapus aplikasi-aplikasi atau website yang mengandung judi online. Yang keenam, kurangi pergaulan dengan pemain judi online. Ya, banyak gitu di lingkungan masyarakat, di saung-saung rumah itu banyak banget yang namanya pemain judi online. Dongkat, itu sering banget di telinga itu. Terdamai, bosan. Nah, pernah juga lagi ngobrol sama teman yang dari UI Yai Mas Ponorogo. Nah, kata gua, orang yang tolol, dari tolol main judi.
itu anehnya dia tuh nggak ngerasa, padahal suara saya tuh kenceng banget gitu. Ini orang apa nggak punya hati apa, nggak ngerasa gitu. Masa udah gue bilang tolol, orang gini tuh tolol dan ketololan, tapi masih aja tuh dipakai mainin gitu. Itu sih teman-teman yang menurut saya tuh nih, pikiran orang yang hidup itu kemana gitu. Dia tuh mengorbankan segalanya gitu, mengorbankan uangnya, mengorbankan keluarganya, menafkahi keluarganya dengan cara haram. Dan apapun yang dari itu haram pasti akan mendapatkan muka Allah. Nah, cepat amat ya perasaan. Bener. Nah ini ada ucapan terima kasih teman-teman. Tuh, walaupun emang materinya mohon maaf segala kekurangan dari segala penyampaian, karena memang ada kendala tadi dan juga ini fokus yang tadi sempat kita cari di mana pun gitulah. Kehadiran teman-teman, makasih banget nih meluangkan waktunya dari syukuran di sini, udah sore banget jadi nggak enak nih soalnya nggak dikasih apa-apa soalnya ini. Mohon maaf banget dan terima kasih waktunya teman-teman ya. Sini cek Dia penutupan. Tahu istilah baru. Kenapa? Dapat istilah baru. Apa ini? Sedekah itu bisa diartikan menjadi Islam. Wah, gitu. Jadi Anjing ya gila. itu kita gimana ya, kalau sedekah ya urusannya sama yang di atas ya, karena kan yang Iya. apa sih gimana maksudnya? Ibaratnya kita sedekah tuh kita nanam saham di dalam itu. Nah, suatu saat kita butuh saham itu dijual sama kita perlu besar. Ya, Ya terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir ya, sudah menyempatkan hadir. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Jadi tadi kendala info pun juga kan, terus ya intinya terima kasih lah. Jadi ya mumpung masih muda, jangan coba-coba dekati video online gitu ya. ya mungkin dari saya Hamidul Wafa dan ini Adinda itu saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.